Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, setiap malam, misalnya habis maghrib, habis isya, atau sebelum tidur, mari merutinkan membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang kelak akan menyelamatkan kita, baik saat berada di alam kubur maupun saat telah berada di hari kiamat. Jika tidak bisa banyak, paling tidak kita istiqomahkan 3 surah pendek yang merupakan amalan penghapus dosa, amalan pembuka rezeki, dan amalan penyelamat dari siksa kubur dan neraka. Jika tidak sanggup membaca 3 surah sekaligus, boleh kita bagi setiap malam 1 surah saja. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut, maka mari simak video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, Ini Dia Doapedia channel. Membaca Al-Quran adalah amalan yang paling utama bagi setiap muslim, merupakan amalan ibadah paling afdol bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina An-Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan amalan pembela pada hari kiamat. Siapa yang suka membaca Al-Quran, maka akan ditolong Al-Quran dan dibela pada hari kiamat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili pernah mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang yang membacanya. Maka mari kita sempatkan waktu setiap hari atau setiap malam untuk membaca Al-Quran. Kita usahakan menghatamkannya setiap bulan 1 kali khataman. Caranya cukup dengan membaca 1 juz setiap hari atau setiap malam, sehingga 30 hari kita sudah khatam Al-Quran. Atau setiap malam cukup setengah juz saja, sehingga dalam waktu 2 bulan kita sudah khatam Al-Quran. Namun jika kita tak sanggup menghatamkan Al-Quran, maka sebagai gantinya kita boleh membaca surah-surah pilihan yang amat hebat balasan membacanya. Di antaranya 3 surah agung berikut ini. Yang pertama, surah Yasin. Surah Yasin sudah sangat masyhur diamalkan kaum muslimin. Umumnya banyak membaca di malam Jumat. Namun surah agung ini sesungguhnya dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Jika suka membacanya, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu.
Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Selain mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita, membaca surah Yasin setiap malam walaupun hanya 1 kali akan mendapatkan pahala sebanyak 30.000 pahala. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf dari Al-Quran yang ayat atau surahnya yang kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, jika kita membaca surah Yasin setiap malam, berapa banyakkah pahala yang akan kita dapatkan? Jumlah huruf surah Yasin menurut Syekh Muhammad Nawawi yang beliau sebutkan dalam kitab Tafsir Munir adalah ada 3.000 huruf. Jika 1 huruf yang kita baca diberi pahala sebanyak 10 pahala kebaikan, maka dikalikan jumlah huruf surah Yasin yakni 3.000 huruf, maka hasilnya ada 30.000 pahala kebaikan. Artinya 1 kali kita baca surah Yasin, maka para malaikat akan mencatatkan pahalanya untuk kita sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Yang kedua, surah Tabarok. Surah Tabarok berada tepat di awal juz 29. Disebut juga surah Al-Mulk, lebih terkenal dengan nama surah Tabarok karena diawali kalimat Tabarakalladzi. Jumlah ayatnya ada 30 ayat dan ada sekitar 2 halaman setengah. Apakah keutamaan membaca surah Tabarok setiap malam? Pertama, selamat dari siksa alam kubur. Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa alam kubur. Yang kedua, dibela pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulathul jannata wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Adapun pahala membaca surah Tabarok adalah akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Surah Tabarok jumlah hurufnya ada 1.313 huruf. Jika setiap huruf dari surah Tabarok yang kita baca kita diberi pahala 10 kebaikan, maka 10 kebaikan dikalikan jumlah huruf surah Tabarok yaitu 1.313, maka hasilnya 13.130. Artinya 1 kali kita baca surah Tabarok dalam 1 malam, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Yang ketiga, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah adalah surah ke-56 dalam Al-Quran. Berada di juz 27, terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan dengan nama surah Al-Waqi'ah yang artinya hari kiamat. Diambil dari perkataan Al-Waqi'ah yang terdapat pada ayat pertama. Meskipun surah ini berisi tentang hari kiamat, namun di antara keutamaan surah ini adalah menjadi amalan pembuka rezeki. Yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbahu faqatun abadan. Barang siapa yang melazimkan
mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah Al-Waqiah adalah salah satu surah pilihan yang disebut Rasulullah sebagai surah kekayaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratul Waqi'ati suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha auladakum." Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarilah anak-anak kalian membacanya dan mengamalkannya. Kemudian dengan membaca surah Al-Waqiah akan dituliskan 17.030 pahala kebaikan. Satu kali kita membaca surah Al-Waqiah sampai selesai, kita dituliskan pahala yang banyak dan berlimpah, yakni pahalanya 17.030 pahala kebaikan. Hal ini karena membaca Al-Quran pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf diberi pahala 10 kebaikan. Nah, jumlah huruf surah Al-Waqiah adalah 1703 huruf. Sehingga jika per huruf dituliskan 10 kebaikan dikalikan 1703 huruf, hasilnya adalah 17.030 pahala kebaikan. Demikianlah 3 surah agung yang sangat baik kita lazimkan membacanya setiap malam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.